Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fathan Husaini Ahmad Effendi, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 3 di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Berikut implementasi nilai-nilai manajemen ASN, pelayanan publik dan BOG. Kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN, pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas dua, yaitu yang pertama PNS, yang kedua P3K. Apa itu PNS? PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina dan memiliki NIP. Apa itu P3K? Yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan menurut undang-undang. Peran sebagai aparatur sipil negara, yaitu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Adapun fungsi ASN sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yaitu adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kewajiban dan hak ASN. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggung jawab yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban yang harus ditunaikan dan diberikan. Selain itu, hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum dan dilindungi oleh hukum, baik pribadi atau umum. Kewajiban ASN adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan keteladanan dan integritas. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Yang kedelapan, siap ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Adapun perbedaan hak PNS dan hak P3 adalah hak PNS mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. PNS berhak memperoleh cuti tahunan atau selainnya. Yang ketiga, perlindungan. Yang keempat, pengembangan kompetensi. Yang kelima, jaminan hari tua. Adapun hak P3K yang berbeda dengan hak PNS adalah jaminan hari tuanya. Kode etik ASN. Sebagai profesi, ASN dengan berlandaskan kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan perilaku berisi pengaturan perilaku agar ASN dapat menjadi yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.
Yang keenam, memberikan informasi secara benar. Yang ketujuh, memegang teguh nilai dasar ASN. Yang kedelapan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan. Yang kesembilan, menggunakan kekayaan dan BUMN secara tanggung jawab, efektif dan efisien. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan. Yang kesebelas, melaksanakan ketentuan undang-undang mengenai disiplin pegawai ASN. Dalam pengelolaan ASN terdapat konsep sistem merit. Apakah itu? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasar pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi fisik tubuh. Pasca rekrutmen, berbagai sistem pengelolaan pegawai dalam organisasi harus mencerminkan prinsip sistem merit yang sesungguhnya di mana semua prosesnya didasari pada prinsip-prinsip yang objektif dan adil bagi pegawai. Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu. Sesuai aturan, ada 3 unsur pelayanan publik. Yang pertama, unsur organisasi penyelenggara pelayanan publik. Unsur kedua adalah penerima layanan, yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Dalam pelayanan publik, kita seringkali menghasilkan barang atau jasa. Nah, barang atau jasa ini terbagi menjadi 4, yaitu barang atau jasa privat, yang kedua barang atau jasa tol, yang ketiga barang atau jasa umum, yang keempat adalah barang atau jasa kolektif. Untuk mencapai pelayanan publik yang baik, pelayanan publik memiliki prinsip-prinsip tertentu, yaitu yang pertama partisipatif, yang kedua transparan, yang ketiga responsif, yang keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh aksesibel atau mudah diakses, yang kedelapan akuntabel, yang kesembilan berkeadilan. Sebagai ASN yang baik, prinsip-prinsip ASN berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integritas, dan tanggung jawab. Yang keempat, kompetensi sesuai bidang tugas. Yang kelima, jaminan perlindungan hukum dalam tugas. Yang keenam, kualifikasi akademik. Dan yang ketujuh, profesional jabatan. Dalam pelayanan publik, budaya-budaya ini kerap terjadi di dalam pelayanan. Menurut Ancok et al. 2014, budaya pelayanan yang baik akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, terbangun kerjasama tim di dalam internal organisasi. Yang kedua, pemahaman tentang pelayanan prima yang baik. Dan yang ketiga, pelayanan yang prima akan berimplikasi pada kemajuan organisasi. Yang terakhir, pemberian budaya pelayanan prima menjadi modal utama dalam kepuasan pelanggan. Orientasi perilaku pelayanan publik berorientasi kepada yang pertama, memiliki harga diri, yang kedua, melampaui yang diharapkan, yang ketiga, berorientasi pada pembenahan, yang keempat, memiliki wawasan ke depan,
Yang kelima, orientasi pada peningkatan atau perbaikan. Yang keenam, perhatian terhadap kualitas. Dan yang terakhir, orientasi pada pemberdayaan. Dalam pelayanan publik, kita kerap atau secara tidak langsung ataupun langsung bersinggungan dengan etika dan etiket. Apa itu etika dan etiket? Etika adalah watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Adat kebiasaan atau cara hidup seseorang melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Etiket adalah merupakan aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia. Perbedaan etika dan etiket, yang pertama, untuk etika tidak terbatas pada cara dilakukannya perbuatan. Yang kedua, selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Yang ketiga, bersifat absolut pada prinsipnya. Yang keempat, menyangkut manusia dari segi dalam atau internal. Untuk etiket, yang pertama adalah menyangkut perbuatan yang harus dilakukan manusia. Yang kedua, hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. Etiket bersifat relatif, dan yang terakhir hanya memandang manusia dari segi lahirnya saja. Apa itu WOG? WOG adalah sebuah pendekatan fungsi ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Adapun cara melakukan WOG antara lain, yang pertama, respon pemerintah terintegritas. Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi atau berkesinambungan. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Tidak ada sekat-sekat di antara pemerintahan-pemerintahan yang lain. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah, yaitu kolaborasi antara instansi satu dengan instansi yang lain untuk mencapai kepentingan bersama. Yang keempat, yaitu kolaborasi yang seperti saya jelaskan barusan. Yang keempat, melakukan koordinasi antar pemerintah atau antar instansi. Yang keempat, sinergitas. Koordinasi tanpa sinergitas yang baik mustahil bisa terwujud pelayanan publik yang memuaskan. Pelayanan publik yang dapat dilakukan oleh ASN. Pelayanan publik biasanya terbagi menjadi dua perilaku, yaitu bad practice atau best practice. Best practice adalah bisa terbentuk dengan cara baru pengembangan kebijakan. Yang kedua, adanya budaya atau filosofi yang baru. Yang ketiga, mempunyai cara kerja yang baru. Yang keempat, akuntabilitas dan insentif. Bad practice atau perilaku buruk dalam pelayanan publik biasanya terjadi karena kebiasaan lama yang turun-menurun. Yang kedua, sikap apatis dari pegawai, tidak mau tahu tentang sekitar atau tentang pekerjaannya. Yang ketiga, egois dan tidak memikirkan banyak pihak. Terima kasih. Berikut presentasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.